mari kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Ya Allah, kami keluarga besar SMP Swasta Asisi Pematang Siantar mengucapkan syukur atas kebangkitan Putramu Yesus Kristus yang hadir di tengah-tengah kami, membawa kami kepada kehidupan baru. Semoga perayaan ini meneguhkan hati kami, mempererat persaudaraan kami untuk saling mendukung satu sama lain dalam menjalani proses pendidikan. Buatlah kami semakin serius menjalani kehidupan kami melalui para pendidik yang senantiasa membawa kami kepada ajaran-ajaran Kristus Putramu. Ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Selama beberapa waktu setelah Saulus bertobat, jemaat di seluruh Yudea, Galilea,
Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Ada pun Lida dekat dengan Yope. Maka ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Dan setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri di dekatnya sambil menangis. Mereka menunjukkan kepada Petrus semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian dia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu ia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Sesudah peristiwa itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah sabda Tuhan. Di
bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, maka berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Berbahagia orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Para saudara dan saudari yang terkasih, khususnya siswa-siswi SMP Asisi Siantar ini, kita tahu, kita yakini bahwa setiap orang memiliki cita-cita. Kelas 9 saya yakin sudah mulai jelas cita-citanya, karena itu tamat SMP nanti kemana SMA, kemana kuliah, dan seterusnya. Ada yang bercita-cita jadi guru, ada yang bercita-cita jadi dokter, ada yang bercita-cita jadi polisi, ada yang bercita-cita jadi tentara, syukur-syukur ada bercita-cita jadi paspor. Karena itu setiap manusia diajak untuk mengembangkan diri. Setiap orang yang memiliki cita-cita akan berusaha mengembangkan diri. Kalau orang tidak memiliki cita-cita, dia tidak akan pernah terpacu untuk mengembangkan dirinya. Kalau orang tidak memiliki tujuan dalam hidupnya, tidak akan pernah terpacu, tidak akan pernah termotivasi untuk mengembangkan dirinya, untuk membentuk dirinya, untuk membuat dirinya berkarakter. Jadi dalam bahasa Latin itu Petrus untuk laki-laki, Petra untuk perempuan. Jadi Petra ini tinggi. Siapalah perempuan yang paling tinggi antara kita ini? Cewek manis misalnya paling tinggi, kepala sekolah mungkinnya. Tetapi si Petrus hanya segini, si Petra segini. Sejak kelas 7 mereka sudah berteman, Petrus dan Petra. Suatu ketika pergilah mereka ke Bukit Indah Semarang. Karena yang ke situ kan,
pacarnya bapak, mama maksudnya, dengan cinta sejatinya bapak. Ketika mereka jalan-jalan di Bukit Indah Sidoarjo itu, kata si Petrus kepada si Petra, Petra, kita kan mau SMP, kita kan udah kelas 9. Kata si Petra, terus kenapa? Seperti biasa gaya perempuan agak cuek-cuek dikit dengan wajah sinis, sehingga laki-laki makin tertarik mengganggu. Kemudian datanglah si Petrus. Ya, sebelum melanjutkan ke SMA dengan SMA kita yang berbeda, saya mau sambil. Kata si siapa? Si Petrus. Terkejutlah si Petra, karena tadi tingginya si Petrus segini si Petra. Datanglah si Petra, katanya bilang, bagaimana caranya kamu mau kesanaku? Kamu kan seginiku. Datanglah si Petrus, katanya, itu kan ada kursi, dan nanti kamu berdiri, saya buat kursi di sampingmu, aku naik, dan kemudian dan jadilah begitu. Ternyata si Petrus tidak mengembalikan kursi itu sampai 3 jam. Karena apa? Pikirannya nanti masih kuminta. Jangan langsung dikembalikan kursinya. Bagi Petrus itu tidak menjadi beban, karena ada karena ada tujuan, karena ada cita-cita, karena ada yang mau dicapai. Begitulah ternyata manusia. Beban yang berat tidak menjadi beban kalau dia fokus pada cita-cita, kalau dia memiliki impian, kalau dia memiliki tujuan, kalau ada yang mau dicapainya. Jangan makin panjang khayalannya loh. Gimana enaknya Petrus? Bukan lagi di sini topiknya sekarang. Sekarang ialah pendidikan adalah usaha yang membuat seseorang berkembang, bertumbuh, tetapi memiliki konsekuensi, memiliki tantangan, memiliki perjuangan. Kalau kamu masuk di SMP ini, ada konsekuensinya. Memiliki tata aturan berdasarkan yayasan sekolah ini, memiliki program, memiliki aturan disiplin. Tetapi itu dibuat bukan untuk membuatmu menjadi terkekang, melainkan supaya kamu terbiasa bukan dirimu, membentuk dirimu, dan kemudian pada saatnya sampai pada cita-cita. Kalau bukan karena membentuk dirimu, kalaulah hanya mengisi otak kita, itu bukan pendidikan. Itu menambah wawasan. Pendidikan itu dalam bahasa psikologi pendidikan disebut holistik. All dalam bahasa Inggris. Semua. Tugas saya juga mengajar, tetapi tidak hanya mengajar membuat orang tahu, tetapi membuat orang memiliki karakter.
Baik, sekali lagi Pastor Romarito adalah kelas 8 dan merupakan juga salah satu peserta nanti untuk lomba vokal solo. Kira-kira Pastor sudah bisa suara nih Pastor ya? Bagus suaranya ya Pastor. Iya, semakin semangat ya Romarito. Oke, baik. Seperti kata Romarito, kami harap peserta didik kami tidak ada yang menyerah, pasti akan diberkati Tuhan. Hari ini berkat Tuhan sangat kita rasakan lewat pendampingan pastor kita yang masih bersama-sama setia sampai sekarang. Sekali lagi tepuk tangan untuk pastor kita. Kita lanjutkan. Yang saya hormati Suster Kepala Sekolah Pastor Walden Sipanggang yang memimpin perayaan misa, rekan Bapak Ibu guru dan pegawai, serta yang saya cintai anak didik kami semuanya. Selamat pagi dan selamat Paskah untuk kita semua. Selamat Paskah untuk kita semua. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih sayangnya kita bisa berkumpul di sekolah yang kita banggakan ini untuk merayakan perayaan Paskah tahun 2024. Sekalipun beberapa di antara teman-teman kita tidak bisa hadir, yaitu dari panti dan rehabilitas Harapan Jaya, namun saya yakin sukacita yang kita rasakan juga mereka rasakan hari ini. Sesuai dengan tema yang kita baca di spanduk kita, yaitu bertumbuh dalam iman dan berbuah dalam kesaksian. Anak didik kami, bertumbuh dalam iman membutuhkan proses sangat lama, bahkan prosesnya bisa seumur hidup. Maka mari seperti yang dikatakan pastor tadi, kita teladani Petrus yang setia dan pasrah dalam panggilannya sehingga membuahkan kesaksian-kesaksian. Kesaksian sebagai anak muda seperti kalian tidak perlu berbuat-buat, oh Yesus itu baik, Yesus itu luar biasa. Kesaksian yang kalian tunjukkan bisa dalam wujud sikap dan karakter. Lagi-lagi sudah ditekankan pastor tadi, sehingga dimanapun lingkungan kalian berada bisa menunjukkan bagaimana murid-murid Yesus. Apalagi anak didik kami kelas 9 yang nantinya akan di lingkungan baru yang lebih multikultural, lebih beraneka ragam lagi agama dan sukunya di sekolah baru. Maka wujudkanlah kesaksian-kesaksian kamu itu. Tak lupa juga sebagai ketua panitia, saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia-panitia sehingga perayaan syukur kita telah selesai dan berjalan dengan hikmat, dan semoga segala kegiatan lomba hingga nanti penerimaan hadiah bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi saya mewakili Bapak Ibu guru pegawai mengucapkan salam Paskah dan sampaikan salam Paskah untuk orang tua dan keluarga kalian di rumah. Izinkan saya menutup sambutan saya dengan pantun. Terima kasih. Belajar pada oras untuk membeli ikan. Ikan dimasak pakai kuah. Saya mewakili Bapak Ibu guru mengucapkan selamat hari
datang ini pembina OSIS sudah beberapa tahun dan juga merupakan nyonya Sitantang ini Pastor. Boleh disalam berapa saudara sekali lagi Bu? Iya Sitantang. Oke, terima kasih sekali. Yang berikutnya kata sambutan mewakili kata sambutan dari Pastor. Kami harapkan Pastor boleh memberikan ucapan sedikit lagi karena kami rindu Pastor dengan kehadiran Pastor di sekolah kami ini. Sampai bersiap-siap nanti setelah Pastor memberikan sambutan adalah hiburan tarian dari OSIS. Kepada Pastor kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu Guru, dari Kepala Sekolah, para siswa dan siswi, selamat Paskah untuk kita semua. Nama saya Pastor Warden Sitantang. Tugas saya sehari-hari juga ialah mengajar di seminari menengah dan juga mengajar di beberapa tempat frater dan di beberapa rumah suster. Jadi tugas saya mengajar seperti Bapak Ibu Guru, tapi tidak hanya mengajar, juga menjadi pembimbing formator disebut di rumah-rumah bimbingan. Nah, yang pertama saya mau mengatakan bahwa Paskah yang kita rayakan ini adalah sungguh menarik. Karena di usiamu yang masih remaja, mendengar kata Paskah menjadi penanaman kualitas diri. Jadi beriman itu sudah ditanamkan sejak dini di sekolah kita ini. Maka tepuk tangan untuk kita semua dulu. Itulah kekasan sekolah kita, diberi perhatian untuk hal-hal rohani, hal-hal spiritual sebagai tanda bahwa kita semua tidak hanya perlu menjadi seorang pintar secara akademik, tetapi juga cerdas secara spiritual dan kemudian mempengaruhi kepribadian untuk menjadi seorang yang mencapai tujuan hidupnya. Maka semoga perayaan Paskah ini mendorong kita semua untuk semakin membentuk diri, khususnya para siswa dan siswi SMP, swasta, asisi, siapa ini menjadi makin berkualitas, makin berkarakter, dan semakin terbukalah cita-cita masa depan kita yang cemerlang. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita, terima kasih banyak atas perayaan kita, dan semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Selamat Paskah! Selamat Paskah! Baik, terima kasih kepada peserta kita. Terima kasih sekali lagi untuk peserta kita. Sangat semangat kita ya, karena seperti kata Pastor tadi, seperti
Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pastor, Bapak Ibu guru pendidik, tenaga pendidikan, dan yang saya cintai, anak didik kami SMP Swasta Asisi. Selamat Paskah. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kasih-Nya maka kita dapat merayakan Paskah di sekolah yang kita cintai ini. Kita juga dapat merayakan, mengikuti perayaan Ekaristi yang dibawakan oleh Pastor Walden. Saya sangat senang, saya sangat bangga, bahagia mendengarkan Injil dan khotbah pada hari ini, di mana ini sering kita alami yang ragu dalam mengikuti Yesus. Bahkan ada tadi yang mengundurkan diri, tidak mengikuti Yesus lagi. Lalu Yesus katakan kepada ke-12 murid, apakah kamu tidak pergi juga? Lalu apa tadi jawaban muridnya? Ada yang menyimak apa jawaban ke-12 murid? Ada yang menyimak? Tidak ada yang menyimak ya. Ini sering kita alami. Nanti kalian akan bergabung dengan masyarakat dan akan dipertanyakan iman kita. Kalau tidak dari sekarang kamu paham akan iman itu, maka kamu akan murtad, ya. Maka kamu akan meninggalkan Yesus seperti yang kita dengarkan dalam Injil. Tetapi kita bisa meniru para rasul tadi. Kepada siapakah kami akan pergi kalau tidak kepadamu? Karena Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Disinilah kita ditempa ya, bertumbuh dalam iman. Jadi kegiatan-kegiatan Paskah, perayaan Ekaristi yang diselenggarakan di sekolah itu tidak hanya ritual semata ya, tapi menjadi event bagimu, menjadi kesempatan bagimu belajar tentang iman, yang berdalam iman. Juga belajar berkolaborasi satu sama lain, bekerja sama. Karena dalam kegiatan-kegiatan seperti inilah kamu dituntut berkomunikasi dengan yang lain, membangun jejaring, bekerja sama dalam hal-hal kecil. Begitu. Jadi pesan saya kepada anak didik kami semua supaya kita setia dalam mengikuti Yesus. Karena Yesus adalah roti hidup yang membawa keselamatan. Paskah itu adalah kebangkitan. Maka kita harus bangkit dari segala kelemahan, kelesuan, banyak tantangan yang kita hadapi, tapi dengan teladan yang diberikan oleh Yesus yang menjadi role model untuk kita, maka kita harus setia dalam mengikuti Yesus. Pada zamannya juga Yesus itu adalah seorang influencer ya. Tidak hanya orang muda sekarang yang menjadi influencer, tapi Yesus juga menjadi influencer bagi kita, menjadi role model bagi kita. Maka setia menjadi seorang pengikut Yesus. Banyak seperti saya katakan tadi, akan banyak yang mempertanyakan iman kita, tapi kita harus bisa menjawab itu semua. Ya? Maka di sini kesempatan bagimu untuk memupuk iman itu, sehingga nanti kamu bisa bersaksi di mana kamu tinggal. Begitu untuk anak didik kami. Untuk Bapak Ibu guru, terima kasih atas dedikasinya, pemberian dirinya, sehingga acara ini terlaksana dengan baik. Dan tetap mohon kerjasamanya nanti hingga acara kita ini selesai sampai ke pembagian hadiah. Semoga Tuhan yang membalas kebaikan Bapak Ibu yang sungguh memberikan hati, memberikan perhatian untuk pendidikan dan perkembangan anak didik yang dipercayakan kepada
menyebut kebersamaan. Selamat nanti untuk yang menang, begitu ya. Maka nikmati kebersamaan kita selama sepanjang hari ini. Mari bekerjasama untuk maju diri kami. Kita bergembira hari ini, maka jangan menyulitkan Bapak Ibu. Demikian, selamat Paskah. Terima kasih. Selamat Paskah, Sister. Selamat Paskah kita seluruhnya. Surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 3 ayat 10 sampai 17. Dimulai dari sekarang. Oke, boleh? Silakan baca. Surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 3 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Dasar dan bangunan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami? Sekali pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan. Surat Rasul Paulus kepada Titus bab 2 ayat 11 sampai 15. Dimulai dari sekarang. Oke, coba saya. Surat Rasul Paulus kepada Titus bab 2 ayat 11 sampai 15. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah datang. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan kebenaran harapan kita yang penuh bahagia dan kedaraan kemuliaan Allah Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya dan Kamu adalah garam dan terang dunia. Hal ini terdapat dalam perikop titik ini. dari Matius 28 ayat 13 sampai 16. Ulangi. Dari Matius 28 ayat 13 sampai 16. Jawaban yang benar adalah Matius bab 5 ayat 13 sampai 15. Dalam pertemuan APP 5 dijelaskan bahwa kaum muda diyakini sebagai kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh negatif perkembangan zaman, termasuk teknologi digital. Sebutkan pengaruh negatif tersebut. Sekali lagi, dalam pertemuan APP 5 dijelaskan bahwa kaum muda diyakini sebagai kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh negatif perkembangan zaman, termasuk teknologi digital. Sebutkan pengaruh negatif tersebut. Pengaruh negatifnya yang pertama adalah pergaulan bebas, yang kedua
materialisme, konsumerisme, individualisme. Kenapa pasal 30? Karena beliau mencoba melihat mengenai pada pengertian istilah-istilahnya. Ya, itu jawabannya. Oke? Baik, kita untuk kelas pertama. Surat Yesus bin Sirak bab 1 ayat 22 sampai 26. Dimulai dari sekarang. Yesus bin Sirak bab 1 ayat 22 sampai 26. Kesabaran dan kejujuran. Amarah yang tak adil tidak dapat dibenarkan, sebab keterlaluan amarah menjadi keruntuhan manusia. Orang yang sabar bertahan sampai pada waktu tepat, kemudian akan terbit sukacita baginya. Sampai pada waktu tepat dia menyembunyikan perkataannya, tetapi kemudian banyak orang akan melakukan kearifannya. Perbendaharaan kebijaksanaan berisi amsal penuh pengetahuan, tetapi orang berdosa akan sepi. Sekali lagi, kamu harus menjadi kamu harus menjadi garam dan terang dunia. Apa yang dimaksud dari pernyataan itu? Yang dimaksud dengan garam dan terang dunia ialah garam berarti kita berguna untuk semua orang, sedangkan terang berarti bercahaya bagi semua orang dan selalu bermanfaat bagi semua orang. Baik, saya kasih poin 3 dulu. Jawaban yang paling benar adalah kita memberi pengaruh dan teladan yang baik bagi teman-teman, keluarga, dan lingkungan di sekitarnya. Oke, baik. Endehon puji-pujian di hari Paskaon nunga hehe Tuhani. Endehon ma aleluya dohot sarunena sulim mensordami. Olopon ma aleluya pasangap Tuhani saleleng dingolu. Paskaon nunga hehe Tuhani. Endehon ma aleluya dohot sarunena sulim mensordami. Olopon ma aleluya pasangap Tuhani saleleng dingolu. Ainunga hehe Jesusi marngolu na imbaru
jatuh garis dulu. Jatuh ke tangan 8 C. Ini penilaian murni. Baik, kita lanjutkan untuk juara kedua jatuh ke tangan kuat suara ini boleh suaranya jatuh ke tangan